Pemkab Kobar serahkan 594 SK pengangkatan P3K periode 1. Ini Kota Kobar ya, atau Kota Waringin Barat yang terletak di Kalimantan. Gimana pemberitanya teman-teman? Mari kita saksikan keterangannya berikut ini. Pemerintah Kabupaten ataupun Pemkab Kota Waringin Barat atau disingkat dengan Kobar menyerahkan surat keputusan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K formasi tahun 2024. Penyerahan SK ini juga dirangkai dengan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah ataupun janji jabatan. Kegiatan dilaksanakan pada Senin 24 Maret bertempat di Gedung Serbaguna Antakusuma, Pangkalan Bun Park. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Kobar, Hajah Nur Hidayah, dan disaksikan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kobar. Turut hadir pula dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kobar. Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai ASN Kobar dalam laporannya dibacakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Aida Lailawati, menyampaikan pada tahun anggaran 2024, Pemkab Kobar menerima 1.721 formasi P3K yang terbagi dalam 2 periode atau 2 tahap. Pada periode pertama telah selesai seluruh tahapan dan bisa dibagikan SK pada hari ini. Aida merincikan, pada periode pertama ini terdapat 601 pendaftar, namun hanya 597 pelamar yang lulus seleksi administrasi. Setelah melalui seleksi kompetensi, terdapat 594 orang yang lulus dan diusulkan penetapan nomor induk P3K-nya, ujar Aida. Aida juga menyampaikan progres pengadaan ASN Kobar formasi tahun 2024 yang masih berproses. Untuk pengadaan P3K periode 2, seleksi kompetensi akan dilaksanakan sekitar bulan April atau Mei 2025. Untuk pengadaan CPNS telah masuk pada tahap pengusulan NIP dan menunggu hasil verifikasi dari BKN, ujar Aida lagi. Bupati Kobar, Hajah Nur Hidayah, di awal sambutannya mengucapkan selamat kepada P3K yang baru saja dilantik dan diambil sumpah atau janjinya. Setelah melalui proses pengadaan yang cukup panjang dan sempat ada penyesuaian jadwal, syukur alhamdulillah SK pengangkatan sebagai P3K bisa dibagikan pada hari ini. Kemungkinan Kobar ini adalah salah satu Pemkab yang melakukan pengangkatan sangat cepat, yang menurut pemerintah terakhir Oktober mereka pada Maret ini sudah melaksanakan pengangkatan malah ya. Jadi ini termasuk salah satu pengangkatan ataupun pengambilan sumpah yang paling awal di Kalimantan atau mungkin di seluruh Indonesia. Namun Bupati menekankan pengangkatan P3K ini bukan hanya perubahan status dari non-ASN menjadi ASN. Dengan status sebagai ASN, maka ada konsekuensi dan tanggung jawab yang diemban dalam jabatan masing-masing. Maka saya minta agar kalian semua dapat memberikan kinerja terbaiknya, tegas Bupati. Ya kalau menurut saya sih, jika dengan respon dari pemerintah daerah, termasuk ini Ibu Bupatinya, yang melakukan pengangkatan dengan cepat, harusnya para ASN khususnya P3K ini harus bisa memberikan kinerja terbaiknya. Karena apa? Karena daerah Kobar ini, Kabupaten Kota Waringin Barat ini bisa dikatakan start awal pengangkatan yang sangat cepat untuk P3K tahap yang pertama. Bupati juga mengingatkan sebagai abdi negara harus senantiasa mengedepankan disiplin, profesionalisme, dan etika. Selain itu, ASN juga dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mari kita berikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya untuk Kabupaten Kota Waringin Barat, pinta Bupati lagi sekaligus mengakhiri sambutannya. Jadi teman-teman, di sini kita ketahui bahwa Kota Waringin Barat sudah melakukan pengangkatan sumpah. Nah, di sini ada pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan serta penyerahan petikan keputusan Bupati Kota Waringin Barat tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja periode 1 tahun anggaran 2024. Jadi ini mereka sudah melantik dan mengambil sumpah P3K-nya, dan ini lah keren banget ini Kota Waringin Barat sudah melakukan pengangkatan. Berarti di sini dinyatakan bahwa Kota Waringin Barat ini sudah siap secara anggaran dan juga secara teknisnya, karena mereka sudah
melakukan pengangkatan kepada P3K yang ada di daerah mereka, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi mudah-mudahan daerah-daerah lain segera menyusul melakukan pengangkatan, dan batas akhir itu yakni Oktober 2024 adalah benar-benar batas akhir untuk P3K yang tahap yang kedua, bukan tahap yang pertama, teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk Kota Waringin Barat saja di Maret mereka sudah melakukan pengangkatan untuk yang periode 1 atau tahap yang pertama. Jadi Oktober itu adalah pengangkatan untuk tahap 2, untuk tahap yang kedua masa akhirnya di Oktober gitu ya, bukan tahap 1. Buktinya ini Pemkab Kober mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pengangkatan. Untuk yang Oktober itu harus sudah menyelesaikan pengangkatan P3K untuk tahap yang kedua, dan pengangkatan untuk yang P3K paruh waktu seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Karena apa? Karena dalam instruksi Presiden tersebut, Oktober itu adalah batas akhir untuk pengangkatan P3K. Artinya semuanya tahapan harus diselesaikan, baik itu tahap yang pertama, tahap yang kedua, ataupun tahap untuk yang P3K paruh waktu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Dan sekali lagi apresiasi yang terbaik buat Pemkab Kota Waringin Barat yang sudah melakukan ataupun menyerahkan SK-nya sejumlah 594 SK kepada P3K yang periode yang pertama ataupun tahap yang pertama. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Kalau teman-teman memiliki informasi perihal daerah, kabupaten ataupun kota ataupun instansi lain yang sudah melakukan pengangkatan, boleh berkomentar di kolom komentar. Nanti kita akan coba cari informasi validnya tentang pengangkatan di daerah-daerah yang sudah melakukan pengangkatannya. Sekian dulu teman-teman dari saya. Terima kasih. Salam.